Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sehat, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ya, dengan judul Hidup dengan Motivasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup itu tidak pernah lepas dari tantangan. Nah, ya, tantangan itu bisa diartikan sebagai satu masalah tapi bisa juga diartikan sebagai satu kesempatan, ya. Sehingga ada dua kondisi, menyerah atau justru kita naik level. Ya. Saya senang apa di statusnya Mas Yun itu level up, ya. Seorang yang terus mengalami kenaikan level, ya. Dan Tuhan tentu menginginkan kita semua mengalami level up dalam setiap perjalanan waktu yang kita lewati, ya. Nah, saudaraku, karena hidup itu panjang, ya, seandainya itu dianalogikan dengan satu pertandingan, pertandingan itu long range, artinya dalam waktu yang panjang, seperti pelari maraton, seperti orang yang apa namanya cycle race gitu ya, balapan sepeda. Orang butuh namanya motivasi. Ya, ketika kita naik sepeda dalam tanjakan yang panjang, tentu selain tenaga kita kumpulkan untuk mengayuh, pikiran kita, hati kita juga, ayo kamu kuat. Kalau sampai di atas ada pecel di sana kita bisa istirahat. Wah, itu motivasi Bapak Ibu Saudara. Jadi motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong dalam hati kita untuk kita terus bisa melakukan hal-hal yang diperlukan. Seorang tentara ketika dia sedang apa namanya pendidikannya untuk menempuh baret merah itu ya, itu kan prosesnya lama, bisa 6 bulan sebagai pendidikan dasar. Dia dilepaskan di hutan belantara, jangankan mencari makan, ya, proses yang dilewati untuk keluar dari hutan pun itu butuh usaha dan skill yang luar biasa. Maka di saat dia melewati detik demi waktu, terus ada rintangan banyak. Dia butuh motivasi. Motivasinya apa? Ya proud, terasa bangga. Aku lolos di sini baret merah, aku hebat, aku kuat. Ya. Nah, seseorang yang bekerja keras untuk keluarganya, dalam waktu yang lama dia menyekolahkan, dia butuh motivasi. Wah, saya ingin anak-anakku berhasil, anak-anakku menjadi orang yang berguna, butuh motivasi. Nah, demikian juga di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan saja kita butuh motivasi, tetapi Tuhan sudah menyediakan motivasi itu di dalam setiap janji dan firman-Nya. Di Ibrani 9 ayat 19, bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu motivasi. Ya. Ada satu masa depan yang pasti kita raih. Ya. Ada satu janji yang begitu luar biasa memberikan kita kenikmatan, kemuliaan di sana dalam perjalanan waktu kita sedang menuju ke arah janji yang luar biasa itu. Itu motivasi, Bapak Ibu Saudara. Nah, bukan hanya janji, tetapi implementasinya Tuhan sendiri juga hadir di dalam hidup kita. Dan kalau kita memahami kehadiran Tuhan itu memberikan motivasi yang luar biasa. Cuma masalahnya kita selalu asik dengan diri kita sendiri, kita apa tidak mau melihat bagaimana kehadiran Allah itu menjadi motivasi yang luar biasa bagi kita gitu ya, karena hal-hal di luar itu justru
yang hadir dalam jiwa kita. Nah, beberapa alasan mengapa kita pasti menang terhadap tantangan yang ada di depan kita. Ya, ada motivasi kenapa kita menang terhadap tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak pernah salah memberi kita tantangan. Di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau kita melihat firman ini, kita bisa tahu bahwa apapun yang kita alami itu sebenarnya ada di dalam setting tangan Tuhan. Jadi kalau kita mengajar anak-anak kita, sekalipun anak kita itu pada waktu itu mengalami kesulitan, ya, hal-hal yang tidak biasa dia lakukan, ya. Orang tua mengajari renang anaknya, atau orang tua mengajak lari-lari pagi anaknya, ya tentu susah, berat gitu ya. Tapi sesungguhnya dari awal selama dia melakukan sesuatu sampai akhirnya itu sudah masuk di dalam rencananya Tuhan gitu. Demikian juga kita. Ketika kita menjalani kehidupan yang kelihatannya penuh tantangan, susah, dari awal selama kita menjalani sampai akhirnya, sebenarnya Tuhan itu sudah punya setting atas semuanya. Matanya tidak pernah lepas dari apa yang kita lakukan. Dia sudah memiliki rencana yang luar biasa dari akhir setiap proses yang kita lewati. Nah, makanya di situ dikatakan bahwa selama kita menjalani proses itu, dia katakan ukurannya itu selalu tidak pernah lebih dari kemampuanmu. Ini kalau kita melatih anak kita lari pagi, ini ya, ya tentu umurnya 5 tahun, paling saya latih dia ya, ya 100 meter, 200 meter. Nggak mungkin langsung lari maraton, nggak mungkin. Tuhan demikian juga atas kita. Dirancang untuk kita dapat terus mengalami pertumbuhan. Justru di balik sesuatu yang dia rancangkan, di balik proses yang dia izinkan untuk kita lewati, di akhirnya dia punya tujuan yang baik. Ya. Kemudian pada saat kita tersandung, ya, pada saat kita menghadapi kesulitan ketika proses atau ujian itu diberikan, setiap saat tangannya selalu memberikan pertolongan. Jadi ketika kita melihat ilustrasi atau analogi itu, lengkaplah kita dalam setiap proses hidup yang kita jalani. Allah itu tidak pernah melepaskan pandangannya, tidak pernah melepaskan tangannya untuk sesegera mungkin menolong kita dalam kondisi apapun. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, tetapi sesungguhnya hidup kita adalah urusannya Tuhan. Di 2 Korintus 12 ayat 9 ya, itu mengenai keluh kesah Paulus bagaimana dia menghadapi satu situasi yang susah bagi dirinya ya, berupa sakit penyakit. Dalam upayanya dia sudah berdoa 3 kali berseru kepada Tuhan. Itu artinya menunjukkan satu usaha, upaya doa sampai benar-benar dia mendengar suara Tuhan sendiri. Kita bisa membayangkan Daud begitu mudahnya mendengar suara Tuhan, Daud begitu mudahnya mendengar strategi Tuhan ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya. Itu upaya dia untuk membuat kondisi telinga hati dia mendengar suara Tuhan itu ternyata prosesnya agak gampang. Paulus di sini mengungkapkan 3 kali aku berseru. Artinya kalau di Alkitab
dia mendengar suara Tuhan clear gitu, prosesnya itu panjang Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi yang luar biasa di sini secara fisik Tuhan nggak langsung memberikan kesembuhan. Orang kalau sakit kan ya pengennya langsung sembuh secara fisik. Tetapi justru Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniamu ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ya. Tentu Allah mau yang menjadi jawaban, yang menjadi motivasi dalam kondisi apapun adalah dirinya sendiri. Hal fisik itu adalah hal yang paling rendah. Kita berdoa untuk selesainya sesuatu itu hal yang paling rendah. Yang Tuhan mau kita dekat dengan dia, kita ketemu dia. Ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa kelemahan kita seringkali dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi namanya. Jadi saya sering katakan bahwa orang bisa melihat kelemahan kita itu bukan hanya dari kesuksesan yang Tuhan beri, bukan dari keberhasilan, bukan dari keindahan, keluar biasaan, tapi Tuhan bisa memakai kita pada saat kondisi kita lemah, pada saat kondisi kita punya masalah. Tuhan tidak kurang kuasanya untuk menyatakan kemuliaannya bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Saat kita tidak mampu, maka Tuhan mengambil alih. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, masalah diizinkan untuk mempertajam fokus pada kehendak Tuhan, bukan pada rintangan. Kita seringkali mengajar orang, ayo fokus, ayo lihat Tuhan. Jangan sampai matamu berpindah pada pandangan yang lain, tapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tentu itu bukan hal yang mudah, karena kita memiliki panca indera yang lengkap ya. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencecap, bisa membau, dan lain sebagainya. Tetapi justru kita fokus pada Tuhan yang secara visual tidak terlihat. Itu satu proses agar kita bisa fokus. Antara lain adalah, ya Tuhan terus latih kita, diizinkannya proses melewati hidup kita. Ya, kita begitu ingat bagaimana kisah Nehemia ya, dia sebenarnya sudah nyaman eh, di negara Persia pada waktu itu Raja Artasasta itu ya, sebagai juru minum itu artinya koki nasional. Dia sudah memenangkan banyak lomba dan posisi koki nomor satunya adalah ada di dia. Tapi ketika itu dia berkeluh kesah, akhirnya Raja Artasasta mengizinkan dia untuk balik ke Yerusalem. Karena cerita teman-temannya yang pulang dari sana bahwa tembok Yerusalem runtuh. Ketika upaya itu dilakukan, ternyata masalahnya tidak hanya masalah bagaimana dia ngumpulin semen, buat batu bata, ngatur tenaga untuk buat tembok Yerusalem. Justru masalahnya banyak di situ. Ada penggembosan dari musuh-musuhnya. Ada upaya-upaya jahat untuk apa yang diinginkan itu tidak terjadi. Bahkan dikatakan seorang prajurit satunya memegang senjata, satunya dia bekerja untuk membangun tembok Yerusalem. Itu artinya apa? Bahwa Allah memanggil kita itu bukan untuk kondisi yang nyaman. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas, ya kita terima kasih, tapi kita menghendaki biar kota ini tidak ada masalah, hidup saya nyaman, hidup saya tentram. Itu tidak mendidik kita, Bapak Ibu Saudara. Yes. Tuhan panggil kita untuk tidak hidup nyaman. Tetapi tentu ketika kita menjalani firman-Nya, secara otomatis kenyamanan itu datang karena Dia ada di dalam hidup kita. Ketika kita menjadi berkat, maka berkatnya juga mengalir dalam hati kita, sehingga hidup kita menjadi nyaman karena itu. Tapi untuk itu terjadi, ya kita tidak pernah terlepas dari pandangan kita terhadap Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, ada tiga alasan minimal ya, bagaimana kita bisa memperoleh motivasi yang baru dalam kita menjalani hidup, sehingga kita selalu punya tujuan untuk memuliakan namanya.
Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Masalah yang ada di depan kita, bukan kita yang menyelesaikan, tetapi Tuhan yang hadir dengan kuat tangannya, dengan mujizatnya, dengan kasihnya, itu berdiri untuk membela hidup kita. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.